Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang sudah hadir malam hari ini di acara live webinar Bedah Buku 5 Langkah Mudah halaman 1 Google Hitungan Menit. Insya Allah nanti yang akan mereview bukunya di Azam adalah Mas Habibi ya. Nah, kira-kira sudah siap untuk menyimak materi malam hari ini belum teman-teman? Silakan bisa tulis di kolom chat ya. Kita absen dulu sebelum dimulai acaranya. Oke, siap belajar dari Mas Dian Saputra, dari Mas Kosasi, siap. Oke, yang lain gimana nih? Sudah siap belum nanti untuk menyimak review dari Mas Habibi? Oke, Mas Prasetyo juga siap nyimak. Oke, Anton WP. Oke, siap. Wah, sudah siap. Siap si Anu, suhu Master Bos Juragan. Om saya Dewo ini bisa aja. Oke, langsung aja ya kita mulai. Insya Allah kita undang di Azam dulu nih. Di Azam bisa berkenalan dulu ya. Halo di Azam. Ya, ya, halo. Oke, sip. Ya, seperti biasa ya. Perkenalkan, nama saya Azam Muhammad Al-Fatih, mempunyai nama julukan di dunia bisnis online ini, Azam Cilik Mentes. Umur saya baru 12 tahun, sudah memiliki 3 karya, buku, dan ini sedang masa launching buku ketiga saya. Buku ketiga yang berjudul 5 Langkah Mudah halaman 1 Google Hitungan Menit. Nah, di Azam, mungkin bisa cerita sedikit di Azam tentang buku terbarunya ini. Isinya tentang apa aja sih? Kalau boleh tahu teman-teman di sini. Ya. Jadi sesuai judulnya yaitu 5 langkah mudah halaman 1 Google dalam hitungan menit. Di dalam buku ini hanya ada 5 bab. Ya, yang pertama ada riset, UTDT, membuat baliho online, media powerful, dan optimasi. Gitu. Oke, siap. Jadi hanya 5 bab ini teman-teman yang nanti praktek lewat bukunya di Azam ini bisa dengan mudah ya masuk ke halaman 1 Google dalam hitungan menit. Nah, di Azam kenapa sih kok harus masuk ke halaman 1 Google itu? Gampang sih, soalnya ya di era sekarang ini apa-apa pasti nyarinya di Google, timbah Google. Jadi Gitu. memang Kecil penting besar, ya. tua muda, iya. Kalau mau dapat banjir order, dapat cuannya banyak ya otomatis kita harus menguasai halaman 1 Google ya. Oke, terima kasih di Azam. Nah, kita masuk ke Mas Habibi dulu nih. Halo, Mas Habibi. Cek, cek. Tes, masuk Mas. Oke, siap. Nah, untuk Sinyalnya ini lagi di mana, Mas? Di Surabaya atau di lagi Ngawi? di Ngawi. Wow, siap, siap. Oke, langsung aja ya. Mungkin Mas Habibi bisa berkenalan dulu. Kayaknya sepertinya udah kenal semua sih, tapi nggak apa-apa lah kita berkenalan lagi. Monggo, Mas. Ya, alhamdulillah untuk saat ini kayaknya nggak begitu banyak yang kenal saya Mas. Jadi bukan Gitu orang ya? yang terkenal. Belum mungkin ya. Semoga semoga besok di masa depan dikenal dengan kebaikan-kebaikan gitu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Mas Anugrah sudah diundang ke webinar malam ini ya untuk mereview sebuah karya dari adik kita. Tapi saya nggak mau manggil adik ya, saya panggilnya Kak gitu ya, sebagai Siap, siap. apresiasi. Keren ya, jadi umur 12 tahun udah 3 buku gitu ya. Masya Allah. Kita 12 tahun ngapain aja ya Mas ya? Kalau aku dulu nyolong mencit, Mas. 12 tahun. Oh Kalau iya, main bola. kayaknya sama. Nah, Iya. buat yang belum kenal, saya kenalan dulu. Nama saya Bahrul Habibi, teman-teman. Panggil aja Mas Habibi ya. Untuk saya saat ini usianya 2 kali lipat usianya Mas Azam. Tapi buku yang diterbitkan baru 1 ya, baru 1 dan belum ada apa-apanya ini, Masya Allah. Mau nerbitkan lagi, saya banyak malesnya ini, kalah sama Mas Azam ini ya. Gitu. Jadi untuk aktivitas sehari-hari saya
praktisi dan trainer digital marketing. Ada perusahaan di bidang jasa dan konsultasi digital marketing, PT Panal Kreasi Nusantara. Kemudian untuk produk barang, ada Sodakar Millennial Group. Di situ produknya ada 2, aksesoris dari Kaukah sama baju muslim anak. Dan bisnis baru saya robot digital marketing. Yang menarik di sini ya, kalau Mas Azam ini mengkitabkan ilmunya Pak Agus Piranhamas, yang ilmunya gurunya guru, ilmunya Eyang Guru. Suhunya ya. suhu ya itu ya. Suhu itu. Mas Azam dengan usianya yang masih 12 tahun bisa membukukan ilmunya. Ya, alhamdulillah ini saya sedang berusaha untuk merobotkan ilmunya Pak Agus gitu. Jadi mantap, memang mantap. ilmunya Pak Agus ini ilmu yang keren ya. Jadi kita sudah sama-sama banyak melihat buktinya gitu ya, bahwa murid Pak Agus banyak yang berhasil. Mas Azam membukukan ini ilmunya Pak Agus, ini jadi peluang yang luar biasa buat teman-teman gitu loh. Nah, peluangnya seperti apa? Ini kita udah masuk review apa belum ini Mas Anugrah? Monggo bisa langsung ya. Jadi kalau mau langsung ke review ya monggo. Kalau sesi perkenalannya masih belum, dilanjutkan dulu enggak apa-apa. Cukup sih kenalan saya itu aja. Jadi saya Oke, pengen siap. Oke, monggo langsung kita masuk ke sesi review dulu. Nanti setelah itu ada sesi tanya jawab. Oke, siap. Jadi kemarin saya berkesempatan baca ya, termasuk baca lebih dulu bukunya Mas Azam. Dan saya tanya ke Mas Anugrah ini bukunya persis nggak sama yang saya baca? Alhamdulillah persis. Jadi apa yang saya sampaikan malam ini insya Allah sudah mewakili, insya Allah sedikit banyak ya, lebih banyak gitu ya, sudah mewakili bukunya. Beda dengan ketika yang saya terima itu bukan bukunya, ya enggak. Yang saya terima mungkin cuman ininya, apa itu namanya, cuman gambaran materi Poin-poin atau daftar utamanya ya. isinya gitu ya. Cuma kayak gitu beda. Jadi saya memberikan reviewnya pun hari ini lebih berani ya teman-teman, karena saya sudah baca utuh bukunya. Nah, untuk teman-teman ya yang memang masih pemula gitu, untuk yang masih pemula, buku ini pilihan yang tepat untuk saat ini ya, untuk saat ini. Jadi kalau teman-teman sudah kenal Pak Agus, mungkin belum kenal ya, sudah tahu Pak Agus Setiawan, Pak Agus Piranhamas, dengan track record beliau mengajar internet marketing mulai 2008 sampai hari ini, ya, alumninya banyak berhasil. Nah, ilmunya Pak Agus itu ya, setelah saya baca di bukunya Mas Azam, semuanya ada di sana. Ya belum semuanya, tapi ilmu teknisnya, oke? Ilmu teknisnya. Ilmunya Pak Agus ini memang ya teman-teman, kalau pengen belajar itu bisa di mana-mana. Murid beliau banyak yang jadi pengajar internet marketing, ya, tapi belum banyak yang membukukan seperti Mas Azam ini. Dan kalau teman-teman belajar dari murid-muridnya Pak Agus pun ya investasinya ya cukup besar, kayak invest ke Pak Agus gitu ya. Kalau invest di Pak Agus itu kan ya angkanya kita tahu lah ya, 8 digit atau 9 digit ya. Ya. 8 apa 9? 9 digit ya. 9 kayaknya yang terbaru ya. Iya, 9. Saya juga udah 9, Mas. Gitu. 9 digit invest ke beliau. Nah, murid-muridnya itu juga udah mulai 8 digit, 9 digit gitu loh. Teman-teman kalau mau pakai mau belajar ke muridnya Pak Agus pun gitu, itu udah 8 digit, 9 digit. 8 digitnya itu angka depannya, kepalanya itu di atas 5 gitu. Iya. Pakai jasa SEO muridnya Pak Agus itu juga tidak murah. Kenapa? Karena terbukti gitu ya, terbukti hasilnya. Nah, ini Mas Azam ya, beliau sudah belajar ke Pak Agus selama berapa Mas Azam magang di sana Mas? 3 bulan apa 6 bulan? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Ya. Wah, 2 bulan ya. 2 bulan bisa nangkep. Tak baca di bukunya itu tak kira 6 bulan loh ya. Karena pemahaman tentang ilmunya udah keren. Gitu. Udah dalam banget ya pemahamannya ya. Nah, jadi secara teknis itu ya yang saya pelajari ya ditulis sama Mas Azam itu. Gitu Mas Anugrah. Jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman mulai dari awal teknis pertama kali ya, mindset di sini mindset tentang teknis ya, bukan mindset bukan mindset yang Pak Agus ajarkan. Pak Agus itu cuma satu yang bukan cuma satu. Salah satu yang tidak bisa ditiru atau tidak bisa diwakilkan oleh muridnya pada muridnya itu adalah bagaimana cara beliau membongkar mindset ya, membunuh mental block. Nah, terus memetakan potensi-potensi itu yang tidak bisa ditiru sama muridnya. Kalau teknis itu muridnya sedikit banyak bisa meniru,
ya, termasuk bukunya Mas Azam. Ini udah mewakili ilmunya Pak Agus secara teknis. Mulai risetnya. Nah, risetnya kalau di luar sana teman-teman belajar riset, mungkin ada yang ngajarin risetnya itu ini langsung to the point pakai Google Keyword Planner gitu ya. Kalau kita ngomongin Google, pakai Google Keyword Planner, pakai tools-tools lain, keywordtool.io. Padahal ada yang lebih sederhana, padahal ada yang lebih mudah. Nah, yang lebih mudah itu sebenarnya juga udah cukup. Kita kalau riset itu kan mencari kata kunci yang banyak dicari oleh orang. Ya, Kenapa? betul. Begitu ya, saudara. Karena tujuannya adalah kita pengen jualan kita ini ditemukan banyak orang. Makanya kita nyari kata kunci yang dicari oleh banyak orang. Kalau banyak yang nyari, akhirnya kata kunci kita banyak yang menemukan, ya postingan kita di halaman satu Google banyak yang menemukan. Nah, itu sebenarnya udah cukup kita riset itu di Google sugesti, ya. Di sugesti Google itu udah cukup. Makanya saya sangat setuju dengan bukunya Mas Azam. Ya udah teknis di awal di situ aja gitu yang diajarkan. Baru setelah bisa riset di Google sugesti, itu kita lanjut risetnya. Nanti kalau kita terlalu sibuk riset, ya, kalau kita melihat ilmu riset yang terlalu jelimet, terlalu memusingkan, udah nggak praktek-praktek. Setuju Mas Anugrah ya? Ya, bisnisnya tambah nggak jalan-jalan nanti ya Mas ya. Tambah nggak jalan gitu loh. Gitu. Jadi ya udah teman-teman, praktekin materi riset yang ada di bukunya Mas Azam. Kalau teman-teman nanti punya Mas Azam, itu udah cukup ya, udah cukup. Eksekusi itu, ya. Kata kunci sugesti Google itu udah valid kata kunci yang banyak dicari. Kalau nggak banyak dicari, dia nggak ada di sana. Ya, coba teman-teman nanti tulis aja nama teman-teman. Ya, kalau nggak banyak yang nyari nama teman-teman, pasti nama teman-teman nggak jadi sugesti. Nah, gitu ya. Itu poin 1. Poin 1 di bukunya Mas Azam bahas tentang riset, ya kayak gitu. Terus poin 2-nya di UTDT ya. Ini kalau bahasa Inggrisnya UTDT. Kalau Pak Agus itu username, title, ya, description dan tags. Nah, ini bahasa sederhananya, username itu nama pengguna, title itu judul, terus D itu description ya, deskripsi atau keterangan gitulah ya, artikel gitu ya. Terus ada T itu tags. Nah, ini penting dibahas di awal, dan di buku Mas Azam sudah diajarkan detail juga ya, detail juga bagaimana kita membuat username, bagaimana membuat title, bagaimana membuat deskripsi, bagaimana membuat tags. Kenapa UTDT ini penting buat kita yang pengen promosi produk di Google? Karena cukup dengan ini saja sebenarnya sudah bisa masuk di halaman 1 Google. Mas, bukankah harus ngerti soal apa ya? Kalau Google itu soal ini plugin SEO Mas, harus ngerti soal Yoast SEO, harus ngerti soal rank math Mas untuk masuk Google. Harus IO, harus IO ya, harus ngerti apa itu namanya Google Search Console Mas. Nggak usah ke sana dulu ya, itu nanti di belakang. Tapi belajar tentang ini dulu. Gini, banyak orang gagal mencapai sesuatu karena dia terlalu merencanakan sesuatu yang besar di awal. Jadi mulai dari yang kecil, langkah-langkah kecil. Nanti kita akan sampai ke sana. Ya. Nah, kalau kita ngomongin bukunya Mas Azam ini, tujuannya kan kita bisa jualan di Google ya. Nah, jadi langkah-langkah kecilnya itu udah urut banget dari awal. Riset yang paling sederhana. Tapi itu udah cukup. UTDT ini pembuatan konten SEO yang juga udah cukup buat masuk ke halaman 1 Google. Saya mau share screen sebentar boleh Mas ini? Siap, silakan. Oke, baik. Bahkan teman-teman ya, dulu saya itu ini ngertinya itu cuman gini, cuman posting gitu ya, nggak ngerti soal website. Saya masih belum bisa buat ya, website belum bisa buat. Terus kemudian install plugin itu belum ngerti. Terus penataan website itu belum ngerti kayak apa. Kecepatan website itu juga saya nggak ngerti. Jadi tentang website nol pudul. Yang ngertinya cuma posting, jualan di media-media ini agar muncul di Google. Nah, salah satu hasil postingan saya yang ngawur itu ya, yang tanpa ilmu SEO, tanpa ilmu Google itu ini. Teman-teman bisa cari ya, kerajinan kayu jati Ngawi. Ini saya sering jadikan contoh ya, karena teman-teman, karena ini postingan zaman saya masih
ilmunya masih sangat sedikit gitu. Tapi bisa masuk ke sini. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Ah, ini di antara gambar-gambar ini ada satu gambar yang ada merah-merahnya, ya. Kemudian di sini ada Facebook. Nah, kalau teman-teman lihat ya di Facebook ini, yang disebut UTDT tadi ada di sini. T itu ini, title, kerajinan kayu jati ngawi, ya. Terus kemudian apa? UTD, D deskripsi. Nah, ini loh. Nah, deskripsi itu ini. Dia munculnya di sini. Ya, di sini. Jadi dengan saya memasukkan kata kunci di bagian title, di bagian deskripsi, di bagian tags dan username, udah cukup untuk membuat postingan saya masuk di halaman 1 Google. Dulu saya nggak ngerti kayak gini ya. Apa ini? Add-on kayak gini ya. Ngerti. Ya. Dan justru teman-teman, kalau saya boleh jujur, setelah saya mengerti, saya lebih banyak menunda. Jadi tahu banyak itu kadang membuat kita lebih banyak. Ini lebih baik teman-teman tahu sedikit praktek ya, gitu. Nah, buat teman-teman yang belum sama sekali masuk di ilmu jualan di Google, belum pernah belajar sama sekali, kemudian pengen belajar, bukunya Mas Azam itu beli, setelah dibeli pelajari, praktekkan. Cukup. Saya bilang cukup. Ya, cukup. Asli cukup. Gitu. Nah, jadi Mas, itu kan kerajinan lainnya lagi ada. Ini bukan punya saya ya, punya orang nih. Yang orang ini guru saya beliau gaptek ya, tapi beliau bisa menguasai halaman 1 Google dengan modal UTDT. Nah, ini kita bahas UTD-nya di Mas Azam itu ya. Jual batako. Oke, jual batako Karanganyar. Kalau teman-teman tahu ya, ini beliau gaptek teman-teman. Ya, awalnya gaptek. Awalnya bahkan kata guru saya itu pemilik produk ini gitu ya, yang jualan batako ini, itu komputer aja masih ini belum ngerti cara pakainya gitu. Kalau teman-teman lihat ya, bukti gapteknya ada di sini. Ya. Ini penulisannya, kalau teman-teman paham penulisannya, harusnya B-nya huruf apa? Besar. Besar. S-nya apa? Besar. Setelah koma harusnya apa? Spasi. Nah, ini jualnya J besar, batakonya B besar, S-nya besar, lah kok murahnya kok kecil, ya. Nah, yang kayak gini aja ya, itu bisa loh ya masuk halaman 1 Google. Gitu loh teman-teman. Ya, betul. Mas Azam juga diceritain ya. Jadi gitu. Gaptek awalnya. Ketemu sih, Mas. Malah sudah pernah ketemu ya, Masya Allah. Ya, luar biasa. Nah, kita teman-teman, kita yang lebih ngerti itu ya harusnya segera memulai. Ya, memulainya dari mana? Tadi pelajari tentang riset. Setelah riset, jadikan hasil risetnya itu sebagai UTDT. Nah, contoh UTDT kayak gini. Saya bukakan UTDT saya. UTDT Habibie. Langsung buka-bukaan ya ini ya. Wis, mantap, jarang ya buka-bukaan gini nih. Nah, semoga ada Mas ya. Siap. Oke, alhamdulillah ada. Kalau Pak Agus mungkin ngajarinya di Excel, di apa? Di Notepad ya. Kalau saya kembangkan di Excel, teman-teman. Nah, ini masing-masing aja sih. Kayak gini. Ya ini modal saya masuk ke halaman 1 Google. Pertama ya, kata kunci. Nah, kata kunci ini didapat dari mana? Teman-teman bisa lihat di sana. Kata kunci ini didapat dari riset, teman-teman. Ya. Jangan dari persepsi gitu. Nanti kita pakai pakai kata kunci baju muslim anak keren. Nggak ada yang nyari. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kita udah posting, kok nggak dapat pembeli? Bisa jadi karena kita nggak riset. Dengan riset, ya nanti hasil riset itu bisa di list seperti ini. Nah, ini bisa jadi konten yang membuat kita posting di halaman 1 Google itu bisa muncul dan bisa dapat pembeli. Kalau kita posting ya di halaman kita posting SEO gitu, kata kuncinya nggak pakai riset, itu bisa jadi ibaratnya kita itu gini teman-teman. Kita itu jualan di pasar, tapi jualan di lorong yang orang tidak ada yang lewat gitu. Tidak ada orang yang lewat gitu. Jadi misal
ini lorong ya, lorong ini lorong baju anak. Oke. Ini lorong baju anak. Di sini lorong gamis anak. Oke. Lorong baju anak perempuan. Oke. Di sini ada satu lorong lagi. Baju anak keren. Oke. Nah, jadi kata kunci itu ibarat lorong-lorong di pasar. Kita mau menerapkan, kita mau naruh produk kita itu di lorong yang mana? Ada orang beli baju, ya kan? Baju anak. Nah, itu dia lewat lorong baju anak. Nah, ada lewat kayak gini. Di sini pasti lebih banyak, ya kan? Pasti lebih banyak yang lewat. Tapi teman-teman, biasanya yang lorongnya seperti ini, lorongnya terlalu umum seperti ini, itu kompetitornya juga banyak gitu. Nah, ini ibarat kompetitor ya, teman-teman. Ini kompetitornya juga banyak. Nah, Penjualnya pertanyaannya, banyak ya Mas ya. betul, penjualnya banyak yang make, Mas, gitu. Jadi ketika kita baru, kita pemain yang baru, ya, kita pemain yang baru, kita jualan, itu sulit untuk dapat posisi di depan karena tempat yang paling depan udah di booking sama orang. Sehingga kita dapatnya di belakang, ya, di sini nih, di paling bawah. Nah, kalau kita jualan di paling bawah posisinya, kita jualan di lorong itu paling belakang, memang banyak yang banyak orang yang lewat, tapi seberapa banyak yang sampai ke lorong ke toko kita gitu. Pasti mereka udah berhenti di depan dulu gitu. Ya, itu analoginya, teman-teman. Ini analoginya. Maka kita perlu riset kata kunci apa atau lorong mana yang ada orang lewat dan kompetitornya nggak banyak. Oke, itu yang perlu dicari. Lorong mana atau kata kunci apa yang ada orang lewat, yang ada orang nyari, tapi kompetitornya nggak banyak. Contoh misalnya, ternyata lorong itu adalah baju anak perempuan, ya, yang lewat sehari paling cuma 2 orang, ini sehari 2 orang. Tapi karena kompetitornya nggak banyak, kita itu jualan bisa ada di paling depan sini, jebret gitu. Ya udah 2 orang yang lewat itu semuanya mampir ke tempat kita. Akhirnya kita dapat pembeli. Oke, di situ teman-teman. Nah, kalau nggak riset bisa jadi kita bukan salah penempatan, tapi bisa jadi, bukan salah penempatan di tempat yang kompetitornya banyak, tapi kita bisa jadi menempatkan produk kita di tempat yang nggak ada orang lewat gitu. Bahwa kita kuasai, kita buka cabang di mana-mana. Kita menguasai semua kata kunci terkait baju anak keren. Baju anak keren 2021. Baju anak keren bahan katun, bahan apa itu namanya? Kaos dan sebagainya ya. Nah, itu kita kuasai semua, tapi ternyata nggak ada yang lewat. Ibarat lorong itu udah ditutup sama pemilik pasar sebenarnya. Lorong hantu ya Mas ya. Lorong hantu karena ada hantunya. Nggak ada yang lewat. Nggak ada yang lewat. Kita nggak dapat pembeli. Nah, maka penting untuk riset. Oke, riset ini caranya udah dibahas di Mas Azam tadi. Nah, gitu ya. Oke, kelihatan ya Mas Anugrah gambar saya di sana tadi? Ya, kelihatan. Itu analogi sederhana, teman-teman. Oke, terus kita kembali ke sini. Ya. Setelah riset kita akan dapat seperti ini. Cara dapat seperti ini ada di Mas Azam, ada di bukunya. Nah, setelah dapat seperti ini, itu kita akan buat sebagai judul. Ini judul ya, bukti bahwa saya butuh judul. Ini judulnya. Judulnya ini. Setelah judul kita butuh tags atau label. Ini judul, ini tags atau labelnya. Ya. Setelah tags atau label kita butuh hashtag. Nah, ini hashtagnya. Setelah itu kita butuh deskripsi, ini deskripsinya. Setelah itu kita butuh apa? Butuh email atau username. Nah, ini username, kata kunci tadi itu sekaligus tak buat username di email ini. Dan kita posting. Sudah diposting, hasilnya seperti ini. Ya, baju muslim anak-anak, tadi apa? Baju muslim anak-anak Surabaya. Coba kita lihat ya di Google. Bentar, baju muslim anak-anak Surabaya. Saya share screen. Coba saya cari di sini. Baju muslim anak-anak Surabaya. Oke, apakah yang saya posting semuanya masuk di halaman satu Google? Belum tentu. Ya, belum tentu. Kenapa? Ya tergantung. Kata kuncinya kompetitornya bagaimana. Nah, di sini baju muslim anak-anak Surabaya ini kompetitornya banyak. Makanya saya enggak ada di halaman 1 sampai 3. Oke? Siap. Nah, kalau kita cuma punya satu kata kunci, kita enggak riset. Maka yang terjadi bisa seperti ini. Kita ngandelin, aku udah posting, aku udah jualan di baju muslim anak-anak Surabaya. Ternyata kita nggak ada di halaman 1 Google. Atau kemarin sempat ada, tapi kita udah digeser. Kita udah digeser sama kompetitor yang baru masuk.
Bisa jadi seperti itu. Makanya kita perlu banyak posting. Banyak posting kan repot Mas, sulit Mas. Sulit kalau kita nggak menyiapkan. Kalau kita menyiapkan kayak gini, UTDT ini, ya kita nggak kesulit lagi. Gitu. Kita tinggal copy paste aja. Tanya Mas Azam. Nggak usah tanya sih, cek aja di bukunya Mas Azam. Ya. Cek aja di bukunya Mas Azam. Kita tinggal copy paste aja. Gitu teman-teman. Ini salah satu ya. Contoh lagi. Teman-teman saya lihat di sini mungkin ya, apa ya? Dulu ya, bukan dulu. Kemarin saya punya klien itu, ini hadir nggak ya klien saya? Batin itu produsen mainan patung lukis. Coba kita lihat. Produsen mainan patung lukis. Kita lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kata kuncinya simpel ya, 4 kata aja. Produsen mainan patung lukis. Kita bisa masuk di 2 posisi, di 2 tempat, di halaman 1 Google. Ini dipostingnya 11 Januari 2021, teman-teman. Berarti sudah berapa bulan? 9. Tepat 9 bulan ya, Mas? Iya. Iya, 8. Februari, Maret, ya. Uh-uh. Tepat 8 bulan ya, tepat 8 bulan. Kan ini udah malam 11 ya. Iya. Oke. Tepat 8 bulan. Iklannya masih ada di halaman 1 Google. Tahukah teman-teman biaya untuk masang di sini berapa? Ini saya mau sekalian ngasih tahu nih peluang buat teman-teman kalau menguasai ilmunya Mas Azam. Biayanya cuma 5.000 untuk satu iklan ini. 5.000 bisa nyentel di sini ya, bisa nyentel di sini selama 8 bulan. Bahkan nanti bisa lebih kalau nggak digeser sama kompetitor. Ya, itu cuma 5.000 biaya iklannya. Jadi sangat kecil iklan di Google itu biayanya minim bahkan gratis. Gratis kalau teman-teman beli bukunya Mas Azam dan praktekkan bukunya Mas Azam, itu gratis. Atau kalau teman-teman nggak punya produk, setelah beli bukunya Mas Azam, teman-teman bisa apa? Bisa buka jasa iklan Google. Wah, menarik itu. Ya, satu postingan berapa Mas? 5.000. Sekali 5.000. order klien itu 500.000. Buku Mas Azam cuma 250. Sekali closing modal. Udah balik modal ya. Balik modal ya. Gitu loh ya, teman-teman. Jadi investasi ilmu itu nggak ada ruginya ya. Apalagi ilmu-ilmu yang seperti ini gitu, yang kita butuhkan saat ini di masa pandemi. Gitu ya, teman-teman. Jadi kebayangan peluang-peluangnya ya. Saya berani mengatakan seperti ini karena saya sudah lihat isi buku Mas Azam. Ini modalnya cuma UTDT dan itu dibahas di buku Mas Azam. Oke, kita lanjut ke buku Mas Azam lagi. Mungkin Mas, saya aja, saya share screen. Oke, cover bukunya. Nih, ya, jadi kalau teman-teman lihat nih, teknis banget, screenshot-annya ada ini ya, kelihatan nih. Nah, saya naik ke atas. Oke, di judulnya aja, di covernya aja. Jadi ke dalam kalau teman-teman lihat di dalam itu ada ini, itu namanya ada pengantarnya. teknis banget, Teknis, ya, ya. teknis screenshot-annya Mas. Oh, di sini nggak ada daftar isinya. Bisa share screen ini aja Mas Anugrah. Oke, sebentar. Tadi browsernya. Jadi itu ya, UTDT itu bahan untuk masuk di halaman 1 Google. Oke, berikutnya teman-teman, tadi membuat baliho online itu juga sudah diajarkan sama Mas Azam. Kalau tadi teman-teman lihat ada produsen mainan patung lukis tadi, itu kan muncul tuh ada gambar visualnya. Nah itu balihonya ya. Jadi kita nggak sekedar sebar brosur, tapi kita pasang baliho di sini. Ya, kita dari buku ini belajar pasang baliho. Bedanya sebar brosur sama pasang baliho apa Mas? Sebar brosur ya kita tahu sendirilah, belum tentu dibaca. Setuju apa sepakat? Dua-duanya. Udah bayarin orang ya Mas ya? Udah bayarin Betul. orang. Tolong sebar brosur ini di daerah Gitu. perkantoran sana ya, perkantoran sana. Ini brosur perumahan harus dikasih kok orang-orang yang naik mobil, misalnya mobil dengan harga 200 juta lebih gitu. Oke, ngasih brosur itu. Seolah-olah ini. Ternyata pas dikasih diterima memang ya. Sampai memang brosurnya ke pengguna mobil itu. Tapi pengguna mobilnya apakah pasti baca? Belum tentu. Ya. Kita sendirilah ya kalau habis terima brosur, taruh di misalnya kita naik motor tuh ya. Taruh di kolongan motor itu, kalau motor kita matic kan ada kolongnya ya. Iya, Kalau di benar, kolongnya benar. motor, paling kalau kita naik mobil malah ya kita buka sebentar itu Dashboard. kaca mobilnya dibuka Taruh sebentar. dashboard.
ngambil ya, ngambil brosurnya, taruh di dashboard atau diselipan di sampingnya pintu itu, Mas. Ya, benar. Habis itu brosurnya lecek gak kebaca ya. Sampai setahun kemudian nggak dibuka ya. Itu kalau super browser kayak gitu. Beda dengan pasang baliho. Saya mau tanya ke teman-teman. Kapan teman-teman lihat baliho? Boleh jawab di kolom chat. Yuk, silakan. Kapan teman-teman memperhatikan sebuah baliho? Kalau lagi macet jalannya. Kalau lagi macet. Apakah semua baliho saat macet Mas Anugrah baca? Ya, sebagian besar. Sebagian besar. Biasanya Mas Anugrah baca karena apa? Nunggu jalan lagi mobilnya, kendaraannya. Oke. Di antara baliho-baliho yang mungkin banyak, ada baliho yang Mas Anugrah pilih. Nah, kenapa Mas Anugrah pilih lihat baliho itu? Nggak lihat yang lain. Mungkin di samping Mas Anugrah ada seseorang yang juga bisa dilihat gitu. Kenapa memilih eye-catching? Ya. Oke, selain eye-catching, pernah nggak Mas lihat baliho karena tertarik sama sama topik balihonya? Misal nih, Mas Anugrah lagi pengen beli rumah gitu ya. Lihat baliho soal rumah, kemudian karena lagi macet jadi baca. Kalau pas nggak butuh rumah ya nggak baca gitu. Ya, sepakat. Oke, sepakat ya. Terus Sepakat. kemudian ada lagi. Inilah pas kita macet di itu Mas, di mana ya? Setelahnya perempatan besar yang menuju Jemur Andayani itu Mas, mana itu? Jemur Sari, menuju Jemur Sari. Ayani. Nah, itu kan ada perempatan Dolok. bukan, sorry. Kalau saya dari Kebun Bibit, oke? Tahu Kebun Bibit Mas? Iya, Saya iya. dari Kebun Bibit, saya ke arah Nginden. Sidoarjo, oke. Ke Sidoarjo, lewati jembatan, terus lampu merah besar itu. Iya, perempatan Iya. Nginden. Perempatan Nginden ya itu ya. Nah, perempatan itu kan banyak Ada. baliho-baliho besar ya. Betul. Oke, saya sering kali melihat balihonya Hartono. Kira-kira kenapa? Iya. Kira-kira kenapa saya melihat baliho Hartono? Kalau Mas Anugrah lihat saya. Mau beli peralatan rumah elektronik. Karena saya adalah orang yang tertarik dengan produk elektronik. Iya. Oke. Jadi orang itu teman-teman ya. Jadi orang-orang itu tidak melihat baliho kalau mereka tidak tertarik. Jadi mereka kadang lewat ada baliho ya udah lewat aja. Kecuali ada sesuatu yang menarik mereka. Yang menarik mereka minimal adalah efek visualnya. Jadi karena visual itu udah bisa tertarik orang. Atau karena produknya memang sesuatu yang mereka inginkan atau mereka butuhkan. Nah maka dengan kita masang baliho di Google, ya saya share screen. Dengan kita masang baliho di Google, kita itu bisa apa? Bisa mendapatkan pembeli yang lebih niat beli. Oke, lebih niat beli. Jadi mengurangi potensi PHP dan CLBK. Oke, kenapa? Karena orang melihat baliho ini ya karena mereka butuh. Mereka nggak mungkin ngetik produsen mainan patung lukis kalau mereka nggak pengen nyari produsen mainan patung lukis. Sepakat sampai di sini? Sepakat. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi itulah untungnya kita belajar dari bukunya Mas Azam membuat baliho online. Nanti kita membuat baliho kayak gini, oke? Buat baliho kayak gini dan baliho kita itu akan sampai ke orang yang tepat kalau baliho kita bisa muncul di halaman Google. Gitu ya. Bisa difahami ini, bisa ditangkap maksudnya? Ya. Oke, lanjut teman Mas Anugrah ke share screen bukunya tadi. Poin berikutnya apa tadi? Oke, poin berikutnya adalah media powerful. Oke, media powerful ini gini poinnya. Kalau di bukunya Mas Azam ini ada 50-an media ya Mas Azam ya, kalau nggak salah itu. Ya, jadi udah banyak banget media yang Mas Azam kasih tahu ya ke teman-teman. Ada 50-an itu media yang bisa teman-teman gunakan untuk masuk ke halaman satu Google. Setelah teman-teman ngerti tentang riset, ngerti tentang membuat konten pakai UTDT ya, pakai konsep UTDT, bisa membuat baliho online. Berikutnya adalah memposting. Memposting di sini Mas Azam sudah kasih tahu di bukunya ada 40 lebih atau 50 itu ya media. Di mana logikanya kayak gini. Pentingnya teman-teman tahu banyak media itu kayak gini. Google itu ibarat stadion ya. Untuk masuk ke stadion itu
nggak cuma satu pintu, tapi kebanyakan orang mereka mengiranya itu cuma pintu stadion itu cuma satu. Apa? Web, ya kan? Kalau kita ngomongin Google, ya nggak? Google. Nah, padahal masih ada media, ada pintu-pintu lain yang bisa kita maksimalkan ya. Ada apa, teman-teman? Ya ada IG, ada Facebook, ada apa lagi? Marketplace, apa lagi? Forum. Forum, YouTube, nah dan sebagainya. Nah, teman-teman, dengan mengetahui banyak media powerful yang di bukunya Mas Azam itu, kita jadi punya alternatif lain yang bisa jadi alternatif itu malah jalan VIP, malah pintu VIP untuk masuk ke halaman satu Google. Kenapa? Karena pintu itu nggak banyak orang masuk, ya, gitu. Dan istimewanya lagi, media powerful yang disampaikan Mas Azam itu kebanyakan adalah media gratisan, nggak perlu bayar-bayar tiap tahun, ya. Ini cocok buat pemula. Kenapa? Karena pemula itu ya apakah harus punya website? Belum tentu. Bisa jadi kita ketika membuka bisnis tambal ban misalnya, kita nggak perlu langsung pasang neon box. Kita cukup ya pakai ban, kemudian tulisi tambal ban. Itu cukup. Ya, kita nggak harus pesen neon box di awal. Ya, kadang dipasangin neon box, tukang tambal ban itu malah nggak ada yang mampir. Kenapa? Karena dikira kafe. Ya Mas ya. Betul. Dan dikira mahal. Kira mahal nanti ya, malah nggak masuk gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini di media powerfulnya Mas Azam itu teman-teman jadi punya banyak pilihan untuk masuk ke halaman satu Google. Itu sangat memudahkan nantinya. Ya, oke. Mas, tapi kan keren kalau SEO Mas. Kalau pakai website kan keren Mas. Website kita masuk di halaman satu Google. Oke ya wes, pilihan masing-masing. Butuh keren ya, atau Tapi butuh nggak dapat cuan. ini. Nah, butuh keren atau butuh cuan gitu loh. Gitu teman-teman. Ya, masa pandemi gini ya, sudah kita cutting cost ya, harus masuk cash tiap hari itu. Jadi cutting cost tapi harus nge-cash tiap hari. Cash gitu tiap hari harus gitu. Ya, teman-teman. Oke, itu poin di media powerful. Oke, terus poin berikutnya adalah Optimasi. Optimasi. Oke, saya punya analogi gini. Kalau saya ya, itu analoginya adalah tanam tuai. Ya, jadi pas poin UTDT, ya ini UTDT ini poin yang saya ajarkan di kelas training saya biasanya Mas Anugrah Ya. di workshop saya. Kalau saya bikin workshop offline itu dulu kalau di hotel ya 2,5 juta tiap peserta itu 2 hari. Kalau privat ya privat juga sama ya teman-teman, segitu juga. Saya privat 1 juta, 1,5 juta itu cuman 1 bulan setelah saya selesai belajar di Pak Agus. Setelah belajar di Pak Agus, itu saya privatnya 1,5 juta sampai saat ini 2,5 juta satu hari. Ya. Itu kalau kliennya sudah agak mudah diajari. Kalau kliennya masih pemula banget, ya lebih gitu ya. Nah, di sini itu udah diajarkan di bukunya Mas Azam. Cuman beda cara penyampaian aja. Nah, kalau saya penyampaiannya biasanya kayak gini. Riset ini poin saya, kalau di training saya di privat saya bilangnya adalah riset ini kita melihat medan atau melihat ladang, ya ladang kita ini apa, ladangnya apa, kemudian potensi subur enggak gitu. Jadi gitu, riset itu kayak gitu. Nah, setelah kita punya melihat ladang yang potensi subur, ya melihat tanah yang bisa digarap gitu istilahnya ya, kita harus menyiapkan benih, gitu kan? Kalau kita bertani itu kan menyiapkan benihnya dulu. Ya, menyiapkan apa itu namanya, bibit ya, benih lah ya, benih. Kayak orang mau nanam padi itu nyiapkan benih, gaya pinihan. Nah, UTDT poinnya Mas Azam ini itu menggaya pinihan, membuat benihnya, menyiapkan benihnya. Setelah kita menyiapkan benihnya sampai di poin ini, membuat baliho ini, kita menanam, ya kan? Menanam benih yang sudah kita siapkan, ditanam. Ditanam ini kalau di bukunya Mas Azam poinnya adalah media powerful. Oke, di situ. Nah, padi itu nggak cukup ditanam, tapi harus di apa? Dipupuk. Harus di apa? Harus di kalau waton itu apa sih? Maten itu apa ya? Oh Mas. Nah, iki aku ya bingung Mas. Disiangi. Disiangi ya. Disiangi. Nah, jadi postingan kita juga harus disiangi, ya, harus disiangi. Disiangi apa? Yang tadi sudah masuk halaman satu Google, ada nggak yang diblokir sama si Google-nya? Ada nggak yang digeser sama kompetitor? Kalau ada,
ditempel lagi. Nah, itu di poin optimasi ya. Kayak yang sudah kita tanam dipupuk, disebar apa itu namanya? Obat-obat yang bikin subur. Nah, itulah poin optimasi di bukunya Mas Azam. Jadi kalau di saya itu siapkan benih, lihat ladang ya, lihat tanahnya siap digarap atau enggak, potensinya apa. Setelah itu UTDT, bikin benihnya, setelah itu tanam, setelah itu pupuk. Nah, itu semua juga sudah dibahas di poinnya Mas Azam. Cuman bedanya ini versi buku, kalau saya biasanya versi training offline gitu teman-teman. Jadi udah lengkap nih ya, teman-teman dapat. Kalau di murid-muridnya Pak Agus harga jutaan rupiah, kalau di Pak Agus harga belasan juta. Gitu. Itu review dari saya merekomendasikan teman-teman untuk punya buku ini mumpung bukunya masih ada. Oke, itu Mas Anugrah yang bisa saya sampaikan. Siap. Wah, mantap banget ini reviewnya sampai tadi diajari cara bercocok tanam ya. Nah, oke, silakan teman-teman kita masuk sesi diskusi ya sekarang ya. Silakan barangkali ada yang ingin didiskusikan baik dengan Mas Habibie atau dengan Mas Azam. Silakan kita buka sesi diskusinya ya. Oke, ini saya bacakan dulu ya tadi sampai mana ini. Dari Om Sadewo nih. Menarik ini Master Boot Marketing, siap kumpulkan pertanyaan atau pernyataan ini. Pertanyaan kayaknya. Pertanyaan. Ya, silakan bertanya bagi yang ingin bertanya ya. Bisa langsung ngobrol atau tulis di kolom chat ya. Mungkin teman-teman yang di WA atau di Telegram ini antri harus dijawabnya satu persatu dari bawah. Nah, ini kesempatan tanya ya, monggo Ya, tanya. betul. Daripada antriannya terlalu panjang, mending langsung tanya di sini ya, mumpung kita bisa ngobrol langsung. Baik dengan Dek Azam atau dengan Mas Habibinya ya. Ini ada pertanyaan dari Anton WP di Tangerang nih. Dek Azam, harga bukunya berapaan ya? Nah, ini pertanyaannya, jawabannya ada dua versi nih. Mau versi yang dengan diskon atau yang tanpa diskon? Silakan bisa ini mau yang dengan diskon atau yang tanpa diskon. Kalau yang tanpa diskon nanti tunggu sesi launchingnya selesai, dipastikan tanpa diskon. Nah, kalau mau yang dengan diskon sekarang saatnya sampai nanti terakhir 2 hari lagi ya, tanggal 12 September itu dapat harga promo dari harga normal 350-an dapat diskon 100.000. Nah, tinggal 250 plus nanti dapat bonus spesial nih dari Dek Azam. Ada bonus private coaching langsung dari Dek Azam. Kalau tadi di Mas Habibie sekitar berapa Mas untuk private coaching harganya sekarang? Maaf, yang di saya tadi bukan private coaching ya, tapi training. Kalau Trainingnya training itu ya, kan oke siap. setelah Nah, training kan beres. Kalau coaching itu kan lain ya. Coaching itu siap. bisa lama gitu ya. Saya Nah, training kalau aja ini dapat bonusnya tetap aja private 2,5 coaching juta Mas gitu. dari Mas Azam ini senilai 1 juta ya di Azam ya private coaching. Jadi nanti teman-teman bisa setelah baca buku ada yang bingung bisa langsung bertanya, bisa langsung di coaching juga dengan di Azam itu senilai 1 juta plus nanti masih ada juga lifetime konsultasi dari di Azam. Jadi kalau bingung kapanpun setelah membaca buku atau nanti beberapa tahun lagi kok belum masuk halaman 1 misalnya gitu mau tanya ke Di Azam itu bisa seperti itu. Nah, untuk info lengkapnya nanti akan kita sampaikan setelah sesi tanya jawab ya untuk info pembelian bukunya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mas atau Mbak ini. Oke. Nah, kalau untuk yang belum punya produk untuk dijual bagaimana ya? Nah, silakan Di Azam. Bisa Mas dijawab Azam, dulu. Oh iya, Mas izin saya Azam. jawab sebentar. Mas Anugrah, mumpung Ya. saya ingat Mas. Oke, siap. Tak jawab singkat aja ya. Ya. Ini yang belum punya produk bisa buka jasa tadi. Sekali closing langsung balik modal, bahkan cuan. Nah, itu mantap itu ya. Jasa itu mantap. Oke, silakan. Ke Di Azam dulu ya, ke Mas Azam dulu ya. Kalau yang belum punya produk untuk dijual bagaimana Di Azam?
Iya, kalau belum diproduksi wajar itu biasanya Bisa dropship ya. produk ya. Suaranya di Azam kurang jelas kayaknya. Halo. Lalu cek. Oke, sip. Ya, jadi kalau yang Hamas itu bisa cari teman-teman dulu, ya, teman-teman kalian yang jualan juga mungkin, terus minta kita bantu untuk jualan. Gitu. Kita tunjukin kalau kita punya cara gitu. Ya, mereka nanti bagi hasil sama kita pas kita jualan tadi. Bisa cari produk kita dari yang dekat dulu. Saya itu 2 bulan di Pak Agus itu di Piranhamas itu cari produk itu juga mikir. Nah, kebetulan waktu saya 9 tahun, umur 9 tahun pernah magang ya, pernah latihan kerja di rumah makannya mbak saya yang jualan pecel. Nah, kepikiran kalau mau pengen jualin ibunya, bumbu pecelnya itu yang saya jual. Jadi kalau teman-teman itu bisa dari teman-temannya dulu, atau dari saudara-saudaranya dulu, atau bisa dari keluarga gitu, mulai dari orang tua ya, yang masih daerah keluarga dulu aja yang masih family dulu. Oke, suaranya putus-putus ya kayaknya. Jadi intinya kalau buat teman-teman yang belum punya produk ya, khususnya ya. Nah, itu tadi ada saran juga dari Mas Habibie. Setelah membaca buku, dipraktekkan, teman-teman bisa buka jasa iklan, jasa posting, nah seperti itu. Atau kalau misalnya yang mau produk fisik, ya otomatis teman-teman bisa cari supplier, bisa sebagai reseller atau sebagai dropship yang paling gampang. Jadi kita tanpa perlu kulaan ya, seperti itu. Nah, Mas Habibie, monggo mungkin ingin menambahkan lagi tentang ini tadi ya, pertanyaan dari Mas atau Mbak Oke nih tadi. Tes. Oke. Oke. Di bukunya Mas Azam itu yang poin riset, di situ ada riset, diajarkan riset kata kunci tadi ya. Riset kata kunci sugesti. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa melihat peluang ini. Peluang Pasar apa itu ya. namanya? Peluang pasar, peluang produknya. Saya contoh kecil aja nih buat yang bingung ya. Buat yang bingung nyari produk, contoh kecil. Nanti penerapannya kayak gini. Jadi ketika aja misalnya nih KUK itu ada di Bekasi gitu aja ya. Bekasi. Ketika aja di sini jual spasi Bekasi. Nah, di sini udah kelihatan nih produk apa yang dicari di Bekasi. Ya. Jual A. Nah, ini udah ada nih ide-idenya. Nah, dari list-list yang muncul ini, kelihatan di sana, dari list yang muncul ini, silahkan cari suppliernya. Cari suppliernya. Bisa offline nyarinya, nyari offline itu bisa ke mana? Ke pusat grosir sekitarnya. Kalau di Surabaya ada PGS, Pusat Grosir Surabaya. Kalau soal baju-baju itu ada Kapasan gitu ya. Nah, jadi silakan cari pusat grosir atau UMKM di sekitarnya yang menyediakan produk yang muncul di sini. Ya. Nah, habis itu setelah dapat suppliernya, kelihatan di sana, teman-teman? Ya, kelihatan. Oke, jadi misalnya nih, daging ya. Jual daging slice di Bekasi. Artinya ada orang nyari daging slice di Bekasi. Oke, ada yang nyari ini. Kalau ada di sekitar situ, di sekitar tempat tinggalnya KUK tadi, misalnya di Bekasi, yang jual itu, oke, kerjasama sama si penjual dagingnya. Berikutnya adalah kita jual daging slice ini di Bekasi, pakai ilmunya dari buku Mas Azam, gitu. Nah, nanti kalau ada order gimana? Baru datengin si pemilik produknya. Itu yang saya lakukan dulu ketika jualan produk ini, kerajinan kayu jati. Kerajinan kayu jati tadi. Saya nggak punya kerajinan kayu jati, teman-teman. Tapi apa? Saya dulu ya pas masih kuliah di Surabaya, saya pulang pergi dari Surabaya ke Ngawi, di Caruban, saya melihat Caruban apa Saradan itu ya? Saradan. Saradan ya. Itu saya melihat ada kiri kanan jalan itu kerajinan akar-akar jati gitu. Nah, saya mampir, saya nyari apa itu namanya yang mau saya jualkan produknya. Ditolak. Kalau ditolak gimana? Ya ditolak ya wajar aja. Saya dulu juga ditolak. Saya dulu bilangnya, permisi Pak,
saya mahasiswa dari Surabaya. Ini lagi lewat, lagi pulang. Saya kemarin diajarin ilmu jualan online Pak di Surabaya, di tempat kuliah saya. Kalau kerja sama Bapak bisa apa enggak ya? Saya jualkan, nanti saya dikasih untung gitu. Ya, nanti saya minta foto-fotonya. Minta foto nanti disalahgunakan. Nanti kamu salah gunakan, kamu mau ngapain gitu. Nah itu wajar aja gitu. Ya nggak apa-apa. Kita punya sesuatu ditolak. Ya udah lempar apa tuh namanya diri kita ke pasar bebas lagi gitu. Cari yang lain lagi gitu loh. Cari yang lain lagi sampai dia mau. Ya pas dia mau, ya udah jual produknya pakai ilmu di bukunya Mas Azam. Bisa seperti itu memulainya. Itu mungkin Mas Anugrah. Siap, siap. Intinya nggak perlu bingung ya kalau yang belum punya produk itu di Google itu sangat-sangat banyak sekali produk yang siap kita jual. Jadi tanpa kita harus produksi itu sudah bisa. Caranya itu tadi bisa jadi reseller, bisa jadi dropshipper, nah seperti itu. Hmm. Oke, berikutnya. Nah ini pertanyaannya bagus nih dari Kak Rendianto. Nah, apa strong why di Azam menulis buku ini? Nah, silakan di Azam. Strong why-nya apa menulis buku? Halo? Alasannya apa di Azam kok bikin buku ini? Biar cuan saya banyak sih. Ya selain itu apa ya? Ya pengen gitu untuk terus ngasih tips-tips sama buat para pemula. Soalnya kan di masa pandemi ini banyak banget ya yang hanya sekarang dari rumah terus pengen cari kerja sambilan, jualan sambilan ya, jualan apapun itu tapi pakai online gitu kan. Banyak yang cari-cari cara. Nah itu saya riset di Google itu lumayan banyak banget peminatnya yang lagi cari cara jualan online gitu. Jualan gitu. Nah, akhirnya saya kepikiran itu. Suaranya kedengaran nggak teman-teman suaranya? Mas Habibi, dengar nggak? Agak gemeresek Mas. Kemeresek ya? Ya. Oke, bisa diulangi di Azam? Coba dicek dulu apa namanya suaranya. Suaranya putus-putus ya? Atau tanpa tanpa apa namanya headset mungkin ya? Lebih aman tanpa headset mungkin. Kayaknya headsetnya. Iya. Coba tanpa headset ya Azam. Nggak bisa bunyi kalau malah mas kalau nggak pakai headset. Oh nggak bunyi ya? Oh. Dua, halo. Nah ini sudah mendingan. Ya bisa diulangi. Apa sih alasan kuatnya di Azam menulis buku 5 langkah mudah halaman 1 Google ini? Ya, jadi yang pertama apa ya? Memang ada keinginan tersendiri untuk ilmu, kemudian saya riset itu di buku itu banyak banget peminatnya itu di masa pandemi yang cari cara untuk jualan online. Saya lihat itu kok apa ya penulis buku itu ya ada sih ngasih tutorial juga di YouTube kan juga banyak. Nah, itu saya kepikiran untuk buatnya itu bukunya aja gitu. Apalagi kan bukunya beda. Saya pengen itu yang benar-benar step by step tapi dari buku. Nah, saya buat itu bukunya tutorial, banyak screenshotannya ya. Kalau Mas Fikri sudah lihat itu banyak banget screenshotan apa ya? Screenshotan langsung step by step gitu, tombol begini. Cara-caranya itu jelas banget. Jadi itu untuk para pemula bisa ya kan, kemudian untuk anak-anak kecil juga bisa. Jadi pasarnya itu umum gitu ya, temanya itu pasarnya untuk umum. Bahkan orang-orang yang sudah tahu pun ya, teman-teman yang sudah tahu ilmunya ingin dalamin lagi, nah itu bisa juga pakai buku ini gitu. Gitu Mas. Oke, siap. Intinya di Azam mencoba memberikan kemanfaatan ya untuk orang banyak lewat bukunya ini. Oke, silakan. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan?
Saya sambil cek yang di Facebook ya, barangkali ada penanya juga yang di Facebook. Oke, sebentar. Wah, ini Mbak Maulina Golden Hand juga lagi nonton nih di Facebook. Suhu dari Kediri ya, Mbak Maulina ya. Ada Om Ali, Om Al Ubay. Oke. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Mas Rendianto. Gimana awal berkenalan dengan SEO Google? Nah, silakan di Azam. Pertama kali saya berkenalan, atau gimana caranya berkenalan? Ya, caranya mungkin ya. Suaranya di Azam. Halo, suaranya. Ya, kenalannya ya dari buku saya juga. Jadi harus beli kalau mau kenalan. Oke, siap. Intinya cara masuk Google itu sudah dijelaskan secara rinci, secara urut itu dengan bukunya di Azam ya. Jadi kalau teman-teman mau kenalan sama Google, halaman satunya Google khususnya ya, nanti bisa beli bukunya di Azam. Oke, sambil menunggu ini mungkin saya akan bagikan info untuk cara pembelian bukunya ya, sambil menunggu pertanyaan yang lain. Nah, jadi teman-teman untuk membeli bukunya di Azam yang 5 langkah mudah halaman 1 Google dalam hitungan menit ini, saat ini sedang launching dari tanggal 23 Agustus kemarin ya, sampai besok tanggal 12 September. Sebentar, saya bukakan websitenya ya. Nah, selama masa launching ini, kita ada program Open PO. Jadi, nanti akan kita mulai kirim buku itu setelah tanggal 12. Seperti itu. Nah, selama masa promosi ini kita ada potongan diskon juga 100.000 dari harga normalnya nanti setelah launching selesai itu 349.000. Khusus untuk saat launching ini kita ada promo diskon 100.000 plus nanti dapat dua bonus dari di Azam berupa private coaching dan juga ada konsultasi lifetime dari di Azam. Seperti itu. Nah, untuk pembeliannya bisa menghubungi teman-teman afiliat yang mengundang ke acara ini, termasuk salah satunya Mas Habibi juga ya, nanti untuk promo-promo dari Mas Habibi juga pasti ada ya, tapi nggak akan saya sebutkan di sini. Oke, seperti itu. Nanti silakan menghubungi Mas Habibi langsung untuk yang lewat Mas Habibi. Di sini juga ada Mas Satria, terus ada lagi teman-teman afiliat lain juga ya, yang saya lihat di sini yang sedang hadir. Nah, nanti bisa langsung menghubungi beliau-beliau ini untuk cara pembeliannya. Nah, untuk yang belum dapat belum ada afiliatnya juga bisa langsung menghubungi ke websitenya di azamcilikmentes.com. Oke, sebentar ini websitenya lagi. Oke, sebentar ini lagi trouble. Nah, ini ada juga pertanyaan nih dari siapa ya? 1JW8 bla 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 ini ya. Jualan pulsa apa cocok ngiklannya di Google? Nah, silakan di Azam. Jualan pulsa. Apakah bisa ngiklan di Google? Cocok-cocok aja sih. Ya, Atau mungkin bisa dicoba share screen di Azam, kita cek langsung ya, apakah memang jual pulsa di Google itu banyak yang mencari. oke. Nah, ini Mas Satria juga, saya juga bisa ya belinya. Oke, siap. Pokoknya kalau mau beli bisa ke teman-teman afiliat ya, yang mengundang ke acara ini. Nah, kita lihat mungkin jual pulsa. Nah, nanti kan kelihatan berapa pencariannya ya. Jual pulsa online. 42 juta Nah, yang berarti nyari. banyak ya yang mencari.
Jual pulsa di Google. Wah, Iya. cocok ini berarti produknya untuk Om siapa sih ini ya? 1JW8. Iya. Nah, itu banyak. Cocok-cocok. Bisa nanti jadi jual pulsa online Nah, ya itu kan. distributor juga ada ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Satria juga nih. Jualan di Google, apakah harus cari produk yang profitnya besar? Silakan, Di Azam. Nggak harus. Nggak harus. Jadi ya untung-untungan aja. Contoh aja. Bahkan kalau teman-teman cuma iseng aja. Kayak contohnya contoh paling dekat itu bunda saya ya. Bunda saya itu iseng itu posting biasa di Facebook itu posting jahe merah. Baru aja tadi pagi dapat orderan Wis. gitu. Padahal Padahal nggak niat jualan ya. iya nggak niat jualan gitu. Siap, siap. Jadinya Jadi berhadiah. kita harus hati-hati juga ya ketika posting di media Iya. itu ya. Bisa-bisa nanti kita jadi penjualnya, padahal kita nggak niat jualan. Nah, Mas Habibie mungkin ingin menambahkan, ada kriteria khusus nggak sih untuk profit ketika kita mau jualan di Google itu? Oke, saya sharing. Teman-teman sebaiknya gini, seperti yang saya tulis di undangan untuk malam ini ya, teman-teman. Saya ngundang teman-teman malam ini, captionnya adalah tentang penghasilan harian dan penghasilan mingguan atau bulanan. Wih, Nah, kita bedakan ya berarti ya. ya kalau saya agar nyaman Mas ya. Jadi Siap, gini, siap. saya bukan anak sultan ya. Saya bukan anak sultan, saya asli Cah Deso, teman-teman. Terus kemudian desa saya itu desa di tengah hutan gitu ya, sinyalnya susah. Kemarin pas saya sakit itu bener-bener saya nggak megang HP karena nggak ada sinyalnya. Nah, jadi saya setelah nikah saya perlu membangun ini apa itu namanya pipa-pipa penghasilan ya, membuat pipa-pipa penghasilan. Jadi pertama kita harus punya penghasilan harian, oke? Penghasilan harian di sini memang sangat mudah kita main di marketplace ya, sangat mudah marketplace dan sosmed, oke? Nah, terus kemudian penghasilan bulanan ini itu bisa kita main di SEO ya, jualan dengan SEO itu bisa. Oke, maka kalau pertanyaannya Mas Satria tadi, apakah harus marginnya besar? Tidak, tidak harus, tidak ada yang mengharuskan. Kita itu cuman harus sholat tiap hari 5 waktu, Itu gitu kan? kewajibannya ya. Ya, jadi nggak ada yang selain itu kan? Betul, betul, betul. Nggak ada yang harus lagi. Oke, jadi nggak harus Mas. Nah, tapi ini jadi pandangan yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan ya. Pandangan yang bisa jadi bahan pertimbangan. Nah, pertama gini, Mas Satria bangun dulu pipa penghasilan harian. Ini sudah atau belum? Ya, sudah ada atau belum? Ini targetnya adalah cukup untuk kebutuhan sehari-hari minimal ya. Oke. Ini minimal. Agar apa ya? Agar nanti pas main SEO, oke, pas main SEO, kita itu nggak kepikiran besok mangan apa. Ya, Oke. sepakat. Nah, tapi gini, mindsetnya. Marketplace pun bisa di SEO kan. Ilmunya Mas Azam terapkan di marketplace juga. Oke. Nah, baru kalau kita ngomongin Google, Google itu kalau saya jadikan penghasilan mingguan atau bulanan. Nah, ini tujuannya untuk apa? Alhamdulillah ya teman-teman, saya nggak punya utang. Alhamdulillah. Kalau saya lupa, barangkali yang nonton di sini atau hadir, saya punya utang ke teman-teman, silahkan ditagih ya. Alhamdulillah hari ini saya nggak punya utang di sini. Makanya penghasilan mingguan dan bulanan saya itu untuk investasi. Untuk investasi ya benar. Investasi atau modal untuk modal buka bisnis lagi. Nah, ini nanti nyambung jawabannya. Jadi investasi ini ya beli aset. Beli aset itu ya bisa beli apa ya? Misalnya teman-teman pengen beli tanah, silahkan beli emas ya minimal. Kalau saya sebisa mungkin mentargetkan beli emas tiap bulan. Ya, beli emas, kemudian ya beli apa lagi? Aset itu. Emas. Ya ini ke depan bulan depan saya bukan emas, bulan depan itu saya asetnya ruko. Wis, Itu mantap, sedang mantap. Amin. disiapkan.
Amin. Jadi kalau biasanya emas untuk bulan depan saya ruko, nah itu termasuk aset. Nah terus kemudian modal buka bisnis lagi, ya apa itu namanya? Ruko itu kan juga bagian dari buka bisnis lagi gitu ya. Nah itu saya biasanya dari SEO untuk yang ini penghasilan bulanan mingguan yang tujuannya ini dari SEO. Maka di sini kita tergantung targetnya, gitu Mas. Jadi misalnya jualan dengan SEO ini kita punya target ya. Targetnya adalah kayak 25 juta ya per bulan bersih ya bersih. Oke. Maka ya kita mencapai 25 juta per bulan ini, kita mau produk yang margin berapa? Kita bisa margin misalnya 500.000. Maka kita cukup jual berapa? 500.000 itu berarti jual 50 pembeli ya. 50 pembeli gitu. ya. Nah, kayak gitu. Jual ke 50 pembeli. Ini kalau 500.000. Oke. Kalau apa tuh namanya? Kita targetnya profitnya itu cuman 50.000 nih, 50.000 cuman ya bahasanya. Itu kita jual ke 500 pembeli. Oke, pertanyaan berikutnya adalah berapa waktu yang kita bisa kita bisa mendapatkan pembeli sebanyak 500 dari Google? Berapa lama gitu? Berapa lama? Nah, kalau kita sebulan dari Google itu masuk leads 100, sebulan masuk lead 100, closingnya 50, berarti kita perlu 10 bulan. Nah, kelamaan enggak? Kalau kelamaan ya udah cari produk-produk yang harganya mahal. Jadi semuanya adalah kembali ke goals kita, kembali ke tujuan kita, gitu. Itu Mas Satria. Oke, siap. Jadi memang kita harus mempersiapkan keran-kerannya ya untuk penghasilan harian, mingguan, bulanan, bahkan mungkin tahunan ya. Termasuk ya itu tadi investasi itu biasanya Saran saya yang jangka panjang. Halo, oke, suaranya kok halo, putus, Pak? siap. Oke, siap. Masuk. Ya, apa tadi sarannya? Saran saya teman-teman ya, untuk yang finansialnya belum aman, ya ini untuk yang finansialnya belum aman, ya nggak ada gaji pokok gitu ya, nggak ada gaji pokok. Ya kalau memang mau bangun bisnis, jualan dulu fokusnya. Jualan yang bisa menghasilkan tiap hari. Kalau tiap hari bisa menghasilkan itu biasanya marginnya nggak besar. Yang marginnya nggak besar. Tapi nggak apa-apa, itu jadi penghasilan tiap hari. Setelah itu baru cari yang marginnya besar untuk yang tadi. Ya, penghasilan mingguan, penghasilan bulanan gitu. Ya, sepakat. Nah, ini juga saya sudah nerapin sih. Ada yang cash flow harian, mingguan. Bahkan kalau yang properti itu kan biasanya sebulan atau 2 bulan sekali lah minimal baru bisa closing. Tapi ya gitu, sekali closing lumayan lah tabungannya. Seperti itu. Oke, nah ini websitenya sudah normal. Saya coba share screen dulu ya untuk info pembelian bukunya nih. Oke, nah ini di sini di awal sudah dibuka dengan prolog dari suhu kita, yang suhu Agus Piranhamas. Jadi dan ini yang sedang dipraktekkan oleh Di Azam ya. Jadi balik itu dewasa ya, dewasa itu usia 12 tahun. Tapi mengapa tanggung jawab hidupmu dimundurkan jadi 23 tahun? Biasanya setelah kita lulus kuliah ya 23 tahun itu. Nah, tapi Di Azam mempraktekannya langsung ketika dia mulai umur 10 ya. 10 tahun ya Di Azam ya mulai kenal bisnis online ya. Itu sudah mulai dipraktekkan. Nah, sekarang Di Azam ini sudah mulai menikmati hasilnya. Salah satunya yaitu tadi dengan apa namanya bisnis online yang sudah dia kerjakan saat ini. Nah, ini juga ada beberapa testimoni lainnya dari para pembeli buku sebelumnya ya. Nah, ini Di Azam, nama aslinya adalah Azam Muhammad Al-Fatih, tapi lebih banyak orang manggil itu namanya Azam Cilik Mentes. Nah, Azam Cilik Mentes ini juga ada filosofinya ya Di Azam ya. Apa itu filosofinya Di Azam? Cabai yang dipencet, muncrat namanya mentes. Itu dikasih sama Pak Agus ya, filosofinya ya. Oke, jadi ya memang itu tadi karena usianya juga masih belia, tapi sudah mempunyai kapasitas
Ya, saya pun bahkan kalah ya, yang usia segini belum menulis buku sama sekali malah. Kalau Mas Habibie tadi sudah mending, sudah nulis satu karya buku ya. Saya yang umur segini belum nulis sama sekali. Nah, ini pengalaman beberapa waktu yang lalu ya, waktu di Azam mengisi training digital marketing. Nah, ini adalah dua buku sebelumnya. Yang pertama ada Anak SD Go Digital Online, dan juga di buku kedua yang berjudul Pemula Gampang Banjir Order dari Sosmed. Mungkin bisa diceritain sekilas di Azam tentang buku pertama dan buku keduanya ini di Azam. Tentang apa sih Anak SD Go Digital Online itu? Iya, jadi kalau buku anak SD Go Digital Online ya sudah kelihatan dari judulnya itu pasarnya itu buat anak-anak SD. Oke, Ya, untuk mengenalkan teman-temannya itu di Azam ya. gadget. Iya, jadi mengenalkan untuk teman-teman saya anak-anak SD itu bahwa gadget itu tidak hanya untuk main game, kemudian nonton YouTube, TikTokan, tapi bisa digunakan untuk lebih produktif lagi, lebih bermanfaat. Nah, di dalam contohnya salah satu contoh di buku saya kasih contoh bisa nyari sekolah sendiri dan tempat rekreasi sendiri di dalam negeri maupun luar negeri. Oke, Gitu. mantap, mantap, mantap. Nah, untuk buku yang kedua itu Pemula Gampang Banjir Order lewat Sosmed, ya dari sosmed. Ini untuk para newbie, para pemula yang baru terjun, ya baru tahu bisnis online itu apa. Yang pastinya mungkin ya dari mereka kan para remaja yang sangat apa ya, sangat suka banget sama sosmed, Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok ini, saya ajari mereka berbisnis online-nya lewat situ, gitu. Dari yang mereka sukai, dari Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok itu sudah saya ajari step by step-nya. Jadi Gitu. hanya dengan bermodal sosmed itu bisa dapat cuan ya kalau bahasanya di Iya. Azam ya. Jadi daripada cuma sebagai update status untuk sebagai ya pokoknya yang nggak bermanfaat, lebih baik dijadikan cuan ya untuk sosmednya ya. Nah, ini juga beberapa foto dengan pembelinya di Azam ya, dari yang seusia di Azam sampai yang orang-orang dewasa itu juga sudah beli bukunya di Azam. Nah, ini quote yang sangat menarik ini. Karena aku bisa menguasai Google itu semua atas izin Allah. Mantap. Nah, kenapa sih kok kita harus bisa menguasai Google? Jawabannya ya itu tadi sudah disebutkan di awal ya. Semua orang saat ini kalau cari sesuatu itu carinya di mbah Google. Nah, otomatis sebisa mungkin produk atau jasa kita itu bisa muncul di Google seperti itu. Nah, caranya yaitu tadi kita tinggal beli bukunya di Azam, nanti akan diajarkan mulai dari risetnya, UTDT tadi yang sudah disebutkan Mas Habibie ya, UTDT itu apa. Nah, kemudian bikin baliho online-nya juga diajarkan, media-media powerful yang kita pergunakan untuk memasang baliho online, dan kemudian optimasinya, itu semua sudah diajarkan di bukunya di Azam ini. Nah, mumpung sekarang masih launching, silakan teman-teman bisa beli langsung ke teman-teman affiliate pengundang, atau langsung menuju ke websitenya di azamcilikmentes.com. Selama masa pre-order ini sampai besok tanggal 12 ya, masih ada 2 hari lagi, itu nanti bisa dapat bonus spesial dari di Azam, yaitu ada private coaching, ada kelas digital marketingnya senilai 1 juta, dan juga ada grup support dan konsultasi lifetime dari di Azam. Nah, seperti itu. Oke, ini saya coba baca lagi, ada pertanyaan nggak ya? Oh, belum ada ya. Oke, nah seperti itu teman-teman. Jadi mumpung masih harga promo juga, silakan langsung order bukunya lewat teman-teman affiliate yang mengundang ke acara ini ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oh, yang tadi ya ini. Oke, silakan ada yang ingin didiskusikan lagi, mungkin kita buka 1 atau 2 pertanyaan terakhir ya. Karena sudah hampir jam 9 juga nih. Atau sudah kebelet untuk beli bukunya. Oke, kita tunggu 1 atau 2 pertanyaan terakhir ya, silakan. Nah, kalau Mas Habibie ini kan saat ini lebih banyak fokus ke pembuatan robot ya, Mas Habibie ya? Halo? Betul, betul. Nah, robotnya ini apakah juga
digunakan sama dengan yang diajarkan di Azam ini? Betul. Jadi saya merobotkan ilmunya Pak Agus sebenarnya. Kemarin udah Yes. ditelepon sama beliau Heeh. untuk membuat robot platform ini saya seperti itu. Oke. Sudah diperinci lagi ya Ya, platform-platformnya ya. Wah, mantap, mantap. Ini di tinggal nunggu launchingnya ini. mappingkan sama beliau, alhamdulillah. Jadi dulu padahal pas saya belajar ke beliau itu ini beliau ini seolah-olah anti coding gitu ya. Kayaknya Benar, benar. tidak merekom muridnya untuk coding. Nah itu memang benar seperti itu tahapannya. Saya dulu kebanyakan beli tools, oke? Dulu kebanyakan Oke. beli tools, akhirnya tools yang saya kira itu keren akan membantu saya, ternyata itu tools yang tidak saya butuhkan. Nggak Nah itulah bermanfaat ya malahan ya. ya, karena saya nggak paham gitu. Saya nggak Iya. paham. Nah beda dengan sekarang. Sekarang basicnya saya sudah dapat dari Pak Agus, dasar-dasarnya sudah dapat. Maka untuk mempermudah kerja saya, untuk memperkuat eksekusi saya boleh pakai tools gitu. Oke. Alhamdulillah gitu. Termasuk misalnya nih untuk riset kayak tadi ya, yang di bukunya Mas Azam kan diajarkan riset. Nah di situ kalau manualan kan kita capek tuh, Iya, satu-satu lama. gitu ya, lama. Nah itulah kenapa saya buat robot riset. Terus nanti robot posting di media ini. Pak Agus gini, mulailah dengan ini pasar menengah ke atas, yaitu orang-orang UMKM yang ekspor. Maka medianya ini dibuat dulu tulisnya. Gitu. Wes, mantap, mantap. Alhamdulillah. Tapi belum boleh disebutkan ya medianya apa untuk saat ini ya. Nanti aja di belakang layar. Oke, siap, siap. Jangan dulu, ini forumnya Mas Azam ini. Iya, betul. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi nggak ini? Silakan. Atau sudah cukup? Sudah langsung pingin action untuk beli bukunya di Azam? Oke, ini sudah hampir jam 9. Oke, nggak apa-apa. Mas Habibie, mungkin ini pertanyaan terakhir ya di forum kali ini ya. Kenapa sih kok kita harus beli bukunya di Azam yang 5 langkah mudah halaman 1 Google ini, Mas? Kalau menurut Mas Habibie, kenapa? Oke. Kalau kita mau sekedar jualan, ya posting aja di marketplace, posting aja di sosmed, pasti laku. Posting aja di story WA pasti laku. Tapi kalau mau jualannya jangka panjang, ya jualannya jangka panjang, atau di masa depan pengen membangun bisnis beneran, yang bisnis itu kuat dengan online marketing, pelajarilah ilmu SEO, teman-teman. Ilmu SEO itu kenapa saya rekomendasikan dipelajari? Karena ilmu SEO itu ya cocok untuk kita yang baru memulai, yang mungkin tidak kuat budget modal ya, modal marketing, modal iklan di awal ya, itu cocok banget untuk kita. Dan SEO itu efeknya jangka panjang. Jangka panjang, kayak tadi saya sudah contohkan, 2016 diposting, 2016 saya mengenalkan produk saya, sampai hari ini produknya masih ada. Nah, itu semua sudah ada di bukunya Mas Azam. Dan bukunya Mas Azam saya rasa jadi pilihan yang tepat untuk masa pandemi ini. Teman-teman lebih hemat cost-nya, lebih hemat uangnya. Teman-teman tidak bisa langsung ketemu dengan dengan pengajarnya. Nah, ketemu dulu dengan bukunya. Kalau biasanya pas nggak pandemi kan ketemu dengan pengajar gitu ya. Ini ketemu dengan buku. Dan saya merasakan, Mas, beli buku itu beda sekali rasanya dengan sekedar baca e-book. Bahkan termasuk ya kita beli e-course itu menurut saya, kalau saya ya, ini versi orang beda-beda. Tapi kalau buat saya lebih lebih seneng kalau saya pegang bukunya. Kenapa? Karena e-course kita bisa lupa aksesnya gitu ya. Kita bisa menunda karena kita nggak lihat fisiknya. Nah, tapi kalau buku itu beda. Buku kita lihat ininya. Dan buku ya salah satu warisan peradaban gitu kan. Maka kita sama-sama pelajari, dan teman-teman jangan takut yang pemula ya. Jadi semua yang ahli hari ini awalnya juga tidak bisa sama sekali. Mereka bisa jadi ahli karena mau belajar dan memulai. Nah teman-teman, yuk mulai belajar, praktekkan. Insya Allah teman-teman akan jadi ahli juga di masa depan. Gitu Mas Nagra. Siap, terima kasih. Dan kabar gembiranya nggak hanya beli buku, tapi nanti itu tadi bonusnya di Azam ini mantap banget loh. Dapat private coaching-nya juga, terus ada konsultasi lifetime-nya juga loh, khusus di masa launching ini, seperti itu. Nah, sekarang kan di Azam nih, lagi-lagi pertanyaan yang sudah diulangi ke sekian kalinya ya di Azam ya. Kenapa sih kok harus beli bukunya di Azam? Iya. Jadi ya tadi sih sudah saya jelasin ya.
ini bukunya memang saya desain untuk para pemula. Saya juga pengen berbagi ilmu. Cuan saya biar juga tambah banyak. Nah, ini harus mantep ini. Cuan saya harus Oh bisa iya, tambah harus banyak ya, semangat. biar saya tambah Ngomongnya harus banyak semangat. ya. Ya, gitu aja sih. Oke, siap. Biar cuannya makin banyak dan bisa bermanfaat untuk orang banyak ya di Azam ya. Oke, terima kasih Mas Habibi, di Azam, dan teman-teman yang lain. Tapi sebelum kita akhiri, kita foto bareng yuk. Silakan dibuka dulu Ya, kameranya, biar cuan. makin keren. Oke, sebentar ini. Cuan. Yuk, dibuka semua yuk. Sambil cuan. Oke, yang lain mana nih? Om Satria, belum buka kamera nih. Yang lain, Mbak Rati, Mas Ahmad Irfan, Minarso, Jakarta, dan lain-lain. Yuk, kita foto bareng dulu. Oke, kita persiapkan dulu. Yang masih belum buka kamera, silakan dibuka dulu. Mas Satria, Mbak Rati, Pak Tri, Bekasi. Oke. Sudah nggak ada lagi nih yang mau buka kamera? Kurang seru kalau cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang nih. Harusnya bisa semua biar rapi. Oke, langsung ya. Kita mulai ya. Yang sudah. Oke, 1, 2, cuan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih, Mas Semoga Anugrah, ya Azam. ilmu yang disampaikan sama Mas Azam sama Mas Habibi bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.